Halo, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rohyatul Kirom, peserta Latsar CPNS 2021 PPSDM Regional Bandung. Ini adalah tugas individu saya tentang sintesa agenda 3 dan personal branding. Pembahasan pertama adalah tentang manajemen ASN. Di sini saya membahas tentang dasar hukum manajemen ASN, peran ASN, sistem merit, dan ruang lingkup manajemen ASN. Dasar hukum manajemen ASN terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa negara telah bertekad untuk mengelola ASN menjadi semakin profesional. Undang-undang ini merupakan dasar dalam manajemen ASN yang bertujuan untuk membangun ASN memiliki integritas, profesional, dan netral, serta bebas dari intervensi politik, juga bebas dari praktek KKN, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Selanjutnya adalah peran ASN. Peran ASN ini ada 3, yaitu yang pertama sebagai pelayan publik, yang kedua sebagai pelaksana kebijakan publik, yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya adalah sistem merit. Sistem merit dalam kebijakan manajemen ASN ini berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Dalam sistem merit, berbagai keputusan dalam manajemen SDM didasari pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Pada proses rekrutmen misalnya, kualifikasi dan kompetensi menjadi pertimbangan seseorang untuk menjadi pegawai ASN. Sistem chat atau Computer Assisted Testing, yaitu model assessment atau penilaian di mana kandidat calon menjawab pertanyaan dengan menggunakan komputer. Hal tersebut mampu menjamin transparansi, efisiensi, serta efektivitas dalam rekrutmen pegawai. Pembahasan selanjutnya adalah tentang ruang lingkup manajemen ASN. Ruang lingkupnya ini meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, serta perlindungan. Penjelasan selanjutnya adalah tentang pelayanan publik. Di sini saya akan membahas tentang dasar hukum penyelenggaraan pelayanan publik, klasifikasi pelayanan publik, dan prinsip pelayanan prima. Dasar hukum yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan publik ada pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.
Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik pada hakikatnya merupakan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan kewajiban ASN sebagai abdi masyarakat. Klasifikasi pelayanan publik. Berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atau Menpan RB, di sini ada beberapa klasifikasi pelayanan publik. Yang pertama adalah pelayanan administratif. Yang kedua, pelayanan barang. Yang ketiga, pelayanan jasa. Dan yang keempat adalah pelayanan regulatif. Ada beberapa prinsip dalam pelayanan publik, yaitu kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana. Penjelasan berikutnya adalah tentang Whole of Government dan WOG serta kenyamanan. Pembahasan selanjutnya adalah tentang prinsip pelayanan prima. Di sini ada 5 yang akan saya bahas. Yang di sini adalah tentang konsep WOG terhadap pelanggan, cara melaksanakan yang kedua WOG, membangun visi dan misi pelayanan, dan tantangan. Yang ketiga menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja terkait pelayanan dengan konsep WOG. Yang keempat menurut pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai terkait bagaimana WOG ini merupakan sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama. Hal ini juga dikenal sebagai kolaborasi, kerjasama antar instansi, aktor pelayanan dalam menyelesaikan suatu masalah pelayanan. Cara melaksanakan WOG. Yang pertama, respon pemerintah terintegrasi. Yang kedua, menghilangkan sekat sektoral. Yang ketiga, kerjasama antar instansi pemerintah. Yang keempat, kolaborasi. Kelima, koordinasi. Dan yang keenam adalah sinergitas. The best practice terkait dengan penerapan WOG ini dapat dilihat dari e-tilang, forum komunikasi terpadu, e-government, sistem peradilan pidana terpadu, penegakan hukum satu atap, atau One Roof and Enforcement System atau ORES, Sadasbor, Siskudes, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah tantangan praktek WOG. Yang pertama, kapasitas sumber daya manusia dan institusi-institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Kedua, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. 3. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu sumber daya manusia yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Personal branding saya sebagai seorang PNS adalah ASN bisa bebas KKN dan intervensi politik, memiliki integritas,
setia pada Pancasila dan selalu profesional, serta akuntabel. Demikian presentasi tentang sintesa agenda 3 dan personal branding dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.